Jadi gue udah lihat sekian banyak video tentang gimana caranya kalian itu dapat 100 juta per bulan. Dan konklusinya adalah nggak ada yang bener-bener kasih tau kalian gimana caranya secara konkret. Sampai akhirnya kemarin gue ketemu satu video yang ngejelasin kurva yang gue yakin bisa bantu kalian secara konkret untuk mendapatkan 100 juta per bulannya dengan konsisten. Atau bahkan buat kalian beneran serius banget, bahkan bisa sampai miliaran. Ini grafis akan ngebantu kalian dari kalian yang anak magang kagak tahu apa-apa sampai jadi orang yang berani ngelakuin side hustle sampai akhirnya kalian tuh punya tim dan bisnis sendiri yang sustainable. Tapi gue punya kabar buruknya. Pada umumnya orang-orang berhenti di sini. Jadi di video ini gue bakal share beberapa stage dari grafis ini dan lu bisa cek sendiri lu lagi ada di mana dan lu bisa tahu apa yang lu harus lakukan untuk lu bisa naik level ke jenjang berikutnya. Di video ini lu bakal belajar ternyata orang tuh kagak bego. Mereka tuh hanya kagak tahu gimana caranya. Makanya mereka berhenti. Dan dari grafis ini gue berasa gue pengen mencoba melokalisasi dengan bahasa Indonesia dan yang lebih mudah untuk kalian semua tuh bisa ngerti. So di grafis yang gue pengen sharing ke kalian adalah ada dua sumbu ya, ada sumbu Y sama sumbu X. Di sumbu Y itu ada waktu, di sumbu X ada uang. Waktu adalah semakin kalian itu semakin banyak waktu untuk ngelakuin apa yang kalian inginkan. Kalau misalkan minus berarti kalian semakin banyak waktu yang terbuang yang kalian tidak inginkan. Nah buat kita semua yang baru mulai di dunia kerja, dunia profesional, dunia corporate, pada umumnya mulai dari sini. Waktunya kita buang kan, kita nge-trade, kita punya waktu untuk jadi uang. Makanya di sini tuh orang-orang tuh struggling nih di awal-awal karena mereka berasa anjrit waktu gua ditukar sama uang. Bos gua ngomong apa gua harus ngikutin. Pokoknya waktu uang, waktu uang, waktu uang. Kebanyakan orang yang kagak bisa move on dari sini. Orang-orang tuh yang berpikirnya oh ya udah waktu sama uang that's it. Dan dia tuh kagak mau belajar kayak apa sih sebenarnya yang bikin uang itu terjadi? Apakah karena waktu atau sebenarnya karena kata-kata value. Value ini banyak orang berpikir oh value itu kan duit sama uang. Benar kalau misalnya kita ngomong plek-plek. Tapi kalau misalkan kita ngomongin secara lebih kritis lagi, value itu adalah suatu solusi, suatu nilai tambah yang terjadi kalau misalkan ada masalah yang terselesaikan. Jadi di sini lu tuh harus ngerti yang namanya commercial awareness. Lu tahu apa sih yang bikin orang itu pengen melakukan transaksi. Lu kagak pengen cuma nge-trade waktu lu duit, tapi lu pengen tahu kayaknya gimana caranya gue tuh bisa meningkatkan nilai tambah. Nah, gimana caranya itu yang berikutnya, namanya self-awareness. Buat kalian tuh kebayang kayak seakan-akan kira-kira gue harus meningkatkan kompetensi di bidang apa lagi untuk gue punya skill nambah lagi. Udah orang tuh pada umumnya udah langsung berhenti di sini. Kenapa? Karena mereka itu males kayak aduh bisa gak sih gue langsung ngelakuin apa yang gue inginkan. Nggak bisa guys. Nah ini sangat penting banget buat kalian itu tahu industri apa yang kalian pengen coba tekunin. Fokus ke satu industri tersebut yang kalian pengen tekunin. Karena ngomongnya kasarnya kalian tuh masih apprentice, kalian tuh masih magang, pengen tahu aja gimana cara dunia ini bekerja, kalian ningkatin terus, kalian punya keterampilan, terus asah kalian punya kemampuan untuk berpikir kenapa perusahaan tersebut itu bisa menghasilkan value. Jadi kalian makin banyak tuh business skills-nya, nah barulah kalian bisa move on. Buat konkretnya, goalnya kalian di sini adalah punya 1-2 skill yang beneran kepake, ngerti dunia real. Key KPI-nya mungkin gue bisa bilangin 500 sampai 1000 jam setidaknya beneran praktekin skillnya kalian. Abis itu kalian punya kolega bener-bener berasa kayak seakan-akan wah ini lu punya skill sih bener ngebantu banget. Action plan-nya simple banget. Kalian itu kerja di industri yang kalian bener inginkan, kalian fokus, bahasa yang kalian suka baca, dengerin podcast atau nonton dokumenter. Cobain refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan ini setiap minggunya. Apa yang gue pelajarin di minggu ini? Problem apa yang sering muncul di orang lain? Dimana gue bisa punya yang namanya unfair advantage. Dan untuk bisa naik level menurut gue ada 2 indikator ini. Indikator pertama, orang-orang sekitar lu udah bisa berasakan lu punya value. Lu kagak ada, mereka berasa waduh gila anjir dia kagak ada, serem nih gue nih. Kalau misalnya lu kagak ada terus mereka berasa kayak ya udahlah kalau misalnya dia nggak ada ya udah emang kenapa gitu kan. Berarti lu belum punya value. Kedua, lu tuh udah berani terima masalah. Yang bahasanya gue adalah problem owner. Jadi di sini pada umumnya orang-orang tuh kagak bisa naik level karena dia itu kagak bisa jadi problem owner. Pertama kali masuk kerja pasti kan problem receiver. Udah lu terima problem, lu beresin. Kedua adalah problem paraphraser, dimana dia udah bisa terima masalah tapi dia bisa coba pikirin kayaknya pertanyaannya itu harusnya ini ya buat problem ini bisa selesai. Ketiga ada problem solver, dia dikasih tahu problemnya ini, bisa kasih tahu pertanyaannya yang solusinya kira-kira apa. Keempat yang gue bilang problem owner, lu ada masalah lu ambil dan lu kerjain, lu pede bisa selesain. Nah berarti kalau misalnya lu udah sana lu udah siap untuk masuk ke grafis selanjutnya. Nah di grafis selanjutnya ini buat lu pada mau mulai bisnis sampingannya kalian tuh harus mulai dengan yang namanya 3P. Ada namanya passion, ada namanya problem, ada namanya profit. Mulai dari passion dulu. Apa sih aktivitas yang kalian tuh udah punya keterampilannya dan kalian tuh rela menderita walaupun kagak dibayar. Kenapa ini penting? Itu akan memberikan kalian kegigihan. Karena kalau misalnya kalian ngelakuin ini semua hanya untuk ditepuk tanganin, percaya sama gue susah. Indikator itu adalah passion adalah saat kalian itu ditepuk tanganin pun kalian tuh kagak peduli. Kalau kagak ada hasilnya, kalian juga kagak peduli. Karena kalian emang pengen ngelakuin aja dan kalian emang suka. Jadi
Kalian harus cari passionnya kalian. Lanjut adalah problem. Passion kalian itu menyelesaikan problem nggak? Di sini banyak orang miss. Pada umumnya orang-orang tuh punya suatu ego kayak seakan-akan passionnya itu menyelesaikan problem, padahal sebenarnya kagak. Dia itu cuma pengen aja gitu kan. Kalau misalkan kalian berasa nggak nyelesain problem, cari passion yang bisa menyelesaikan problem. Nah begitu sudah ada orang yang mau mengambil kalian punya jasa ataupun produk dari passionnya kalian menjadi suatu nilai komersil, kalian harus lanjut ke berikutnya, yaitu namanya profit. Kira-kira seberapa besar sih profit yang bisa gue dapatkan kalau misalkan gue lebih serius lagi? Karena kan baik lagi, kita mau memastikan waktu kita makin free kan. Untuk kita bisa memastikan waktu kita makin free, makin banyak, berarti kan kita harus tahu kira-kira ini tuh market size-nya sebesar apa. KPI di titik ini adalah bikin komitmen 90 hari. 90 hari lu mulai coba skillnya lu. Mau apapun itu. Karena kan lu udah punya keterampilan pas lu di dunia corporate kan ya. Mau keterampilan apapun guys. Mau keterampilan HR, mau keterampilan Excel, apapun yang lu berasa tuh bisa memberikan value. Lu mulai coba jualan skill tersebut. Dan jangan pikir lu pengen jadi brand gede. Itu kebanyakan masalah orang juga. Karena berasa kayak seakan-akan, oh gua kalau misalkan mau mulai sukses gua harus kayak A gitu kan ya. A-nya tuh udah luar biasa gitu kan ya. Jangan guys. Fokus gimana caranya kalian tuh bisa bring value dulu. Jadi tugas lo adalah cobain aja 3-5 side hustle, karena belum tentu lu punya passion yang tadi gue bilangin itu lu suka, lu rela menderita tapi gak menyelesaikan masalah orang. Jadi menurut gue sangat umum banget lu cek mungkin 3-5 side hustle buat sampai akhirnya lu ke-trigger, oh kayak gue cocok nih side hustle-nya ini. Indikatornya apa itu cocok sama lu? Sekali lagi adalah duit guys. Berapa banyak orang mau memberikan lu nilai komersil. Ngomong kasarnya kalau misalkan kagak ada yang mau memberikan lu nilai komersil, ya berarti itu bukan market yang tepat buat lu. Si Daniel Priestley ini justru dia breakdown lagi nih. Dari 3 biji ini dia berasa kayak lu harus tahu yang namanya chaos. Konsep audience over sales. Sebenarnya basically simple banget. Kalian harus pikirin kayak konsepnya apa sih? Apa yang bikin gue beda? Audience, ini produk atau jasa itu cater ke siapa? Spesifik. Jangan terlalu general. Pada umumnya orang-orang kalah karena itu terlalu general. Ini yang bikin orang tuh juga berhenti nih. Karena pengen ke semua orang, kayak aduh gue pengen ke teman gue yang A profilnya, pengen ke teman gue yang profilnya B, ke teman gue yang profilnya C. Padahal tuh profilnya beda-beda gitu. Lu pengen jual suatu alat fitness buat jaga stamina lu, tapi yang profil A suka bir, yang profil B sukanya itu malah pilates, yang profilnya C malah sukanya itu makan junk food. Nah jadi nggak jelas tuh maunya yang mana gitu. Fokus ke satu titik audience yang benar-benar profilnya sama semua. Lanjut adalah offer. Gimana caranya kita itu bisa memberikan suatu penawaran yang bikin orang itu berasa make sense. Kayak oke, dia itu jualan 30 hari training program untuk stamina gue bisa naik, dan abis itu ada ebook dulu, ebooknya gratis, dan abis itu gue bisa coba konsultasi dulu. Barulah kalian masuk ke S, namanya sales, terjadi transaksi. Nah begitu kalian udah dapat chaosnya, kalian harus pikirin MVP-nya, minimum viable product. Orang-orang tuh selalu berasa kayak seakan-akan MVP itu adalah sesuatu yang harus benar-benar terjadi produknya. Kalau misalkan kalian itu kebayang waktu, silakan. Tapi gue argue MVP ini sebenarnya bisa jadi waitlist stock. Jadi buat kebayang aja, orang tuh jadi tahu bahwa seakan-akan oh dia tuh mau launching produk ini. Dan saat kalian launching produk ini, orang-orang kan jadi notice. Kan distribusin ke media sosial, gue pengen bikin produk ini, kira-kira ada berapa banyak dari kalian yang pengen cobain produk gue ini. Jadi kalian bikin waitlist namanya. Nah, begitu kalian waitlist, kalian coba onboarding kalian punya calon klien satu-satu. Contoh bikin appointment one-on-one satu-satu. Di sini banyak orang tuh berhenti juga. Kenapa? Karena nggak scalable. Karena ini kan masih jatuhnya masih side hustle. Jadi dia tuh udah ada jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore pada umumnya. Dan abis itu dia berasa, aduh energi gue udah habis nih bro. Lu suruh gue kayak gini lagi mana ada gitu. Nah ini udah umum banget, orang-orang tuh udah malas ngelakuin ini semua. Tapi kalian tuh harus pikirin gimana caranya kalian tuh manage waktu kalian dengan baik. Gimana gue ada video-video lainnya yang pernah gue ngomongin terhadap gimana cara kalian tuh melakukan manajemen waktu. Nah jadi KPI di MVP ini, di kalian punya chaos ini, menurut gue adalah kalian itu harus bikin yang namanya landing page sekarang. Jangan kayak terlalu cowboy kayak sebelumnya. Karena kalau sebelumnya cowboy karena lu bukan siapa-siapa. Kalau ini kan udah kelihatan ya, udah terbukti ada yang mau beli nilai komersilnya. Lu harus lebih proper. Semua bionya lu bisa lebih rapi segala macam, dan lu udah punya business as usualnya lu. Setiap hari lu harus bikin konten, lu harus bikin ads, lu harus nge-DM orang buat dapat engagementnya. Target lu di sini, karena lu di sini menurut gua udah bisa sampai 10-50 juta per bulan, dimana asumsi aja lu jualan harganya 100 ribu doang, contoh doang atas lu apapun itu, berarti lu butuh 100-500 transaksi. Dan ini lu harus kuantifikasiin guys. Please jangan bilang bahwa ini mustahil lah Gus ngomongin 100-500 transaksi. Enggak, kita ngomong secara rasional aja, kita hitung lu pada punya jam kerja berapa banyak setelah menyelesaikan tugas utamanya lu. Kita ngomongin pada umumnya berarti per hari lu masih punya waktu 2 jam. Asumsi Sabtu Minggu juga lu masih mau, berarti setiap minggunya tuh punya 10 jam, berarti lu punya 40 jam. 40 jam untuk dapat 100
transaksi di angka 100.000 menurut gue masih sangat achievable. Karena nggak cuma gue yang ngejalaninnya, gue udah kasih studi kasusnya, orang-orang yang bisa menghasilkan juga, dan bahkan gue udah data jutaan kreator guys, jutaan orang yang melesat hasilnya itu bisa. Kenapa lu nggak bisa? Nah, kenapa fungsi appointment one-on-one ini sangat penting? Buat kalian tuh dapat namanya real market feedback. Karena pada umumnya orang-orang tuh cuma bilang, oh iya produk ini bagus gitu kan segala macam. Itu kan cuma abstrak kan. Tapi kalau misalnya lu bisa kuantifikasi ini dengan sekian banyak appointment, sekian banyak data, poin bahwa oh ternyata ada calon pelanggan gue ngomong A, B, C, D, F, G, lu jadi punya suatu feedback yang real untuk lu bisa iterasi lu punya produk. Nah, di sini pada umumnya orang-orang mulai dapet nih, lu bisa ngelakuin ini, gue bisa ngomong mungkin 10 sampai 50 juta per bulan, sangat achievable di sini. Nah, lanjut abis itu lu mau scale up lagi ke arah 3 digit. Gue juga udah pernah ketemu beberapa orang bisa dapat 3 digit per bulan secara konsisten dari dia punya side hustle yang kerjanya tuh cuma 2-3 jam doang tapi bisa menghasilkan ratusan juta. Di sini dia udah ngerti yang namanya itu value ladder. Balik ke offering itu, dia kagak cuma offer satu doang, tapi offernya banyak. Dia tahu gimana caranya ini bikin sistem. Dimana dari dia bikin konten, di-upload ada leads, masuk kemana, dari leads tersebut di nurture, dan abis itu terjadi transaksi. Contoh ini adalah transaksi yang tidak berbayar, jadi masih jadi dia punya lead generation, terus di nurture lagi ke produk dia yang berbayar. Nah, di sini gue punya insight ke kalian sendiri adalah gimana caranya kalian itu bisa bikin minimum 4 biji. Mau apapun ya guys ya, mau produk ataupun jasa menurut gue sama aja. Jadi produk pertama tuh yang sifatnya itu yang free, yang lead generation. Bisa dari konten kalian sendiri, konten kalian eksklusif, apapun itu. Jadi kalian itu lagi pengen coba barter informasi tuh orang buat kalian itu bisa jadi masuk data dengan kalian punya konten. Nah, di sini bisa free ataupun kalau misalnya kalian menggunakan website yang namanya lnk.id itu bisa pay as you wish. Habis itu kalian bisa lanjutin ke low ticket item. Contoh kita ngomongin di Indonesia bisa di harga 19.000 sampai 30.000. Atau bahkan kalau misalnya kalian cukup punya branding premium mungkin 99.000. Nah, di sini basically materinya itu lebih eksklusif. Kalian itu kagak kasih tahu di mana-mana, layaknya kita ngomongin buku. Contohnya apa? Kalau misalnya produk digital e-book, contohnya kalau misalnya produk fisik ya berarti kita ngomongin eceran-eceran, keteng-ketengan yang buat mereka tuh bisa rasain aja. Nah, terus abis itu lanjutin ada yang namanya itu value ladder ketiga yang lebih mahal lagi. Contoh kalau misalnya kita ngomongin produk digital, bisa ngomongin webinarnya, jadi bisa ada berinteraksi dua arah, atau kita ngomongin yang sifatnya produk fisik. Produk fisik kalian itu udah bisa beli wholesale. Nah, terus terakhir, barulah kalian kasih value ladder terakhir yang paling mahal. Contoh kita ngomongin kalian itu langsung di coaching one on one terus-terusan sampai customer kalian bisa, atau kalian yang produk fisik mungkin kalian bisa langsung kasih kontrak 6 bulan setahun. Jadi kalian tuh harus pikirin value ladder dari yang 0 sampai yang paling mahal ini gimana caranya. Nah, orang-orang yang bisa dapat 3 digit per bulan lewat side hustle-nya, gue notice plek punya value ladder ini. Dan buat kalian kagak paham ya, 3 digit ini ya ratusan juta per bulan tuh beneran literally masuk ke kantongnya dia. Dan menurut gue masih realistis banget semua orang tuh bisa masuk ke 3 digit ini. Tapi yang bikin orang pada umumnya berhenti di sini adalah karena mereka tuh nggak punya sistem. Di sini gue pengen coba lebih konkret lagi apa itu kata sistem. Menurut gue adalah suatu proses yang repeatable, yang bisa diulang berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang sama berkali-kali juga. Kebanyakan orang tuh berasa, gue bingung nih, gue kagak tahu nih kenapa gue bener kadang-kadang bisa 100 juta, kadang-kadang bisa 50 juta, kadang-kadang bisa 70 juta. Kagak bisa diidentifikasikan. Kalau misalnya lu punya sistem, lu tahu kenapa kagak terjadi omset tersebut. Lu udah punya sistem terhadap gimana konten uploadnya, gimana market feedbacknya, lu juga udah punya feedback formnya. Lu udah tahu saat onboarding klien itu mau one on one atau one to many, apakah webinar langsung atau one on one. Lanjut ke miliaran yang nggak semua orang bisa menurut gue, karena dia itu nggak ngerti kata-kata scale. Dari proses-proses yang udah di-sharing di kuadran sebelumnya, dia tuh ngerti prosesnya, tapi dia kagak tahu gue butuh apa aja sih. Dimana kalau misalkan tim yang sangat lean, pada umumnya cuma ada 3 fungsi ini: sales, operasional, customer support. Cuma 3 biji ini doang. Dan orang-orang yang bisa kemiliaran, dia tuh punya orang-orang yang berfungsi untuk 3 biji ini. Dimana ini sekarang udah di atas banget ya guys ya. Waktu lu jadi udah makin banyak banget yang lu gak usah trade. Jadinya lu udah bisa grooming lu punya sales. Lu tahu orang ini udah bisa ngerti gimana caranya dia itu bikin value ladder produk segala macam. Ada orang operasional yang tahu gimana caranya mengoperasionalkan lu punya bisnis. Jadi gak cuma terjadi sales tapi terjadi yang namanya after sales service. Dan terakhir ada customer support ataupun customer service. Kalau amit-amit butuh troubleshooting, ada orang yang bakal terus standby di sana. Jadi ada 3 komponen ini yang kalian tuh harus pastikan ada di kalian punya bisnis untuk kalian tuh bisa lebih sustainable lagi. Dan di sini mungkin kebanyakan orang nggak bisa scale ke sini karena dia tuh masih kagak ngerti bedanya variable dan fixed cost. Dia berasa bahwa oh ya udahlah semuanya fixed cost aja gitu kan. Fixed cost itu masih ada biaya tetap yang kalian tuh harus keluarkan ke manpower yang kalian sudah alokasikan ke fungsi-fungsinya mereka. Buat kalian yang masih pengen coba-coba aja, menurut gue bikin ini jadi variable. Karena masih belum jelas kan ya kira-kira nih miliaran itu naiknya tuh ekstrim terus turun lagi atau bagaimana. Fokus ke variable cost. Ini semua sifatnya tuh freelance saja.
dimana kalian itu bayar per project. Contoh gue bayar lu ini cuma untuk project ini ya bro ya, gue bayar ini buat project ini aja ya. Sambil kalian udah dapat baseline-nya, barulah kalian itu pikirin ini jadi fixed cost. Pada umumnya orang langsung main hire aja, main dipekerjakan aja, which is bagus, kalian menghidupkan lapangan pekerjaan Indonesia. Tapi akhirnya bisa bahaya buat kalian karena kalian sendiri pun kagak ngerti kalian punya bisnis itu bare minimumnya tuh berapa untuk menghidupkan 3 orang tersebut. Karena begitu kalian hire dan kalian kagak ngerti, pada umumnya orang pasti langsung bilang kayak, aduh bro kurang orang nih, manpowernya kurang. Sering banget. Sering ya ampun banyak orang tuh berpikir kayak gue kurang orang. Akhirnya kalian makin banyak banget, alhasil ya kalian mendadak kalian punya kantor bisa 30-an orang. Padahal cuma butuh mungkin max ya guys ya, untuk yang kalian udah omsetnya miliaran stabil itu 10 orang. Aktivitas yang konkret kalau misalnya kalian sudah jadi miliaran, punya KPI setiap orang. Sales KPI-nya apa? Contoh lead generation. Operasional contoh berapa banyak orang yang onboarding. Customer service berapa banyak orang yang komplain. Kalian KPI kan, kalian kasih key performance indikator ke setiap subjek yang bekerja sama kalian. So ini adalah gue punya grafis yang gue coba lokalisasi dari grafisnya si Daniel Priestley. Gue yakin bisa ngebantu kalian semua yang benar-benar serius di side hustle ini. Menurut gue semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk menuju ke kuadran paling kanan ini. Gue tahu susah banget guys, kita ngomongin yang kita lagi di bawah naik ke atas. Semua orang tuh berhenti di sini karena berasa kayak susah banget lah, ngapain sih gue capek-capek abis jam kerja segala macam. Tapi ini tiketnya guys. Tiketnya untuk kalian tuh bisa naik adalah kalian tuh harus step by step ngelakuin ini. Apakah di bawah itu berarti nggak mungkin dapat ratusan juta? Bisa, tapi kalian terus nge-trade waktunya kalian terus. Apakah nggak bisa jalan bersamaan? Bisa juga. Kalau misalnya kalian ambisi finansialnya benar-benar luar biasa, ada yang sifatnya itu active income, ada namanya passive income. Menurut gue itu juga sesuatu yang bagus. Tergantung kalian tuh mau arahnya kemana. Tapi gue punya rekomendasi buat kalian yang nonton sampai detik ini adalah fokus ke goal kalian masing-masing aja. Kagak ada benar, kagak ada yang salah. Jadi sekarang pertanyaan simple banget. Lu lagi ada di fase mana? Probabilitas lu yang nonton sampai sini, gue yakin pasti lagi di fase paling bawah. Yaitu kalian masih nge-trade, kalian punya waktu dengan uang. Tapi tenang aja buat kalian yang serius di dunia maya ini, dimana kalian tuh pengen bikin side hustle yang benar-benar bisa bikin kalian ratusan juta bahkan miliaran. Gue banyak banget video eksklusif buat kalian tuh tonton, link deskripsi terhadap gimana cara storytelling, gimana cara jualan produk digital, gimana cara mulai bisnis produk digital. Gue bahkan ada podcast juga sama orang-orang yang bisa mendapatkan ratusan juta per bulannya lewat produk digital. Itu semua ada videonya juga. So buat kalian tertarik, langsung aja link deskripsi. Itu aja guys. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif.